Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, yang hari ini tak masuk. Alam. Eva? Eva nggak masuk deh, Pak. Eva pindah tempat. Bu Ida nggak tahu kalau kamu pindah tempat. Bu Ida buka masker dulu. Iya, biar kata aja sih. Adin, Agas, Arya, Zampa, Asep, Alpun, Dava, Iwi, Asmi, Nadia, Galang mau Aan, Jenar, Kakak. Hari ini Bu Widya minta bawa Bu Betik berapa? 6E. Berarti 6E itu tema 1 A B C D E. Tema 1 2 3 4 5. Tema 5. Kalau tema 4 kemarin kamu belajar tentang ASEAN? Iya. Masih belajar tentang ASEAN, tapi ASEAN-nya yang tentang apa? ASEAN-nya yang tentang apa? Globalisasi tentang apanya? Negara apanya? Apanya negara ASEAN? Ekonomi. Kerjasama apa? Ada yang sosial, politik, ekonomi, budaya. Contohnya kerjasama sosial. Angkat tangan dulu. Kerjasama sosial ASEAN. Angkat tangan dulu. Apa Bi? Apa? Membantu korban bencana alam. Betul. Membantu korban bencana alam, tapi bukan di negaranya sendiri, dari negara lain. Contoh, waktu Indonesia terkena tsunami Aceh, nah, pernah tahu. Terus tsunami di Palu, nah, itu bantuannya tidak hanya dari Indonesia, tapi ada dari negara-negara lain, negara tetangga. Kemudian ada bencana yang pesawat jatuh di Laut Jawa. Pokoknya ada yang pesawat jatuh Sriwijaya, Batik Air. Peralatannya kan tidak hanya dari Indonesia kan? Ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, macam-macam. Nah, itu berarti contoh kerjasama di bidang sosial. Salah satu contoh. Sekarang kita belajarnya tentang tema 5. Wirausaha, kerja keras, berbuah kesuksesan. Nah, wirausaha itu apa? Wirausaha yang kamu tahu apa? Ya, satu orang. Apa? Bisnisnya satu orang. Terus ngasih tadi angkat tangan. Apa usaha? Apa? Perdagangan, berdagang. Ya, benar. Apalagi? Yang orang tuanya di sini jualan. Oh, banyak loh padahal, tapi kok nggak bisa menjelaskan. Wirausaha itu jualan sendiri, Bu. Ada yang seperti itu. Kamu jualan apa? Warung isinya? Macam-macam. Ada beras, ada minyak, ada tempe. Terus siapa lagi? Tunggu kelontong. Kamu juga? Oh, enggak. Jualan apa? Donat. Online atau dilayani di rumah? Dilayani di rumah. Ada yang orang tuanya jualan online? Lagi. Jualan online juga. Siapa orang tua bukan jualan online? Enggak. Siapa yang jualan online itu? Asep. Asep itu orang tuanya jualan di rumah, tapi juga melayani online. Ada lagi? Aku. Kalian sudah tahu Shopee? Tahu. Apa lagi ya? Tokopedia? Tahu. Selain itu, Lazada, JDID, Blibli, Amazon. Shopee sudah. Si cepat. Kalau si cepat itu apa? Penjual kurir atau jasa pengiriman. Jadi bedakan
tempat membeli sama jasa pengiriman. Kamu bisa tak beli minyak di JNE? Tak bisa. Tapi kalau mengirim barang lewat JNE, JNT, si cepat, apalagi Express, macam-macam. Kemudian kalau pengen makan tanpa keluar rumah, sekarang bisa. Pengen makan, beli makan tanpa keluar rumah, bisa. Apa? Ayo pakai GoFood, Grab, Shopee Food, Gojek, ya. Macam-macam. Gak kayak zamannya Bu India dulu. Zamannya Bu India kalau pengen jajan, pengen beli makanan, atau pengen donat, ya pergi ke toko donat. Pengen bakmi, pergi ke warung bakmi. Pengen ayam goreng crispy, cari. Ada McD, ada KFC, ada di sana macam-macam. Tapi sekarang enak. Kamu di rumah pegang HP, klik bayar, makanannya datang. 8 ya, Express. Berarti kira-kira global. Macam-macam. Berarti globalisasi kemarin yang kamu pelajari ada manfaat positif, ada manfaat negatif. Positifnya apa? Lebih mudah, lebih cepat, lebih baik. Apanya? Itu luas. Lebih mudah, lebih cepat, tidak mengulangi lagi. Kalau sebagai penjual, itu kan sebagai pembeli. Kalau sebagai penjual, enaknya apa? Untungnya tambah banyak, dagangannya bisa tersebar luas, pembeli terkenal. Jadi pembelinya nggak cuma dalam satu gang, dalam satu kota, tapi bisa luar kota, bisa luar pulau, bisa luar negeri. Jadi nanti ini kamu akan mempelajari di tema 5, hubungan antar negara, peran penting Indonesia di negara ASEAN. Jadi ASEAN, Indonesia negaranya besar apa kecil? Dibandingkan Singapura, lebih besar mana? Indonesia. Daripada Malaysia, masih besar Indonesia. Ingat ini peta ASEAN. Nah, Indonesia itu sebagian besar lah. Ini segini Indonesia. Singapura cuma ini. Malaysia, mana lagi Malaysia? Ini dan ini. Brunei kecil. Ini apa ini? Filipina. Ini yang memanjang Vietnam. Terus di sini Kamboja. Atasnya Kamboja ini. Hah? Laos. Sampingnya Kamboja. Thailand. Bener nggak? Tuh. Terakhir Myanmar. Bisa. Ulangan dapat bagus dong. Harusnya. Nah, ini gambar apa, Bu? Oh, ada bapak-bapak, ada bendera-bendera. Kamar mandi. Monggo, silakan. Cepat. Ini ada pertemuan tidak hanya presiden. Presiden tidak selalu hadir. Biasanya bisa diwakili Perdana Menteri. Menterinya hadir, saling berbicara, saling melakukan kesepakatan, membuat kerjasama. Kalau negara-negara saling bertemu, biasanya dia membuat satu kerja sama. Gunanya kerjasama apa? Membantu negara lain kan bumi tersenang aku ya. Jualan. Habis makan apa kamu? Terus kemudian yang kedua, membantu negara lain, membantu negaranya sendiri. Negara kita kekurangan apa misal? Negara kita kekurangan beras misalnya. Mau nggak mau tidak mau, kita harus kerjasama dengan negara yang berasnya banyak. Alias kalau di negara ASEAN, Thailand. Kalau kita butuh minyak bumi di negara kita kemana? Ke bumi. Macam-macam.
Lah, negara-negara lain butuh apa dari Indonesia? Ada rempah-rempah, apalagi sumber daya manusianya butuh nggak? Indonesia ini banyak orang pinter loh, banyak orang pinter. Negara-negara ASEAN yang lain butuh tenaga kerja dari Indonesia. Contohnya ada tenaga kerja wanita, ada yang jadi asisten rumah tangga di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Ada yang Singapura membangun pabrik, tenaga kerjanya tidak hanya dari orang Singapura, butuh tenaga kerja yang banyak. Tenaga kerja Indonesia akhirnya terserap, akhirnya mengurangi pengangguran. Jadi tidak hanya di negara lain, tapi juga untuk membantu negaranya sendiri. Tanya apa? Tenaga kerja digaji dari Indonesia atau luar negeri? Ada yang bisa jawab? Tergantung kerjanya di mana. Kalau kerjanya di Indonesia, dibiayai Indonesia. Tapi kalau kerjanya di Malaysia, siapa yang memberi gaji? Ya, perusahaan yang ada di Malaysia. Ya, sudah. Ada yang tanyakan lagi? Setelah ini kalian membaca sendiri-sendiri, Widya bagi. Hari ini merupakan dari situ saja sudah terlihat. Narasi ya. Sekarang Bu Widya beri waktu 5 menit. Bacaannya tidak banyak. Belajar membaca dengan cepat dan paham 5 menit. Yang ini ya, bukan baliknya ya. Bu Widya memakai kertas bekas agar hemat kertas, masih bisa dipakai, di-print ulang. Dibaca, diberi garis bawah informasi yang menurutmu penting. Yang ini bacaannya Mas. Ya. Ayo rajin, sama segera dibaca. Waktunya tidak banyak, 5 menit. Nanti dilanjutkan ke berikutnya, bacaan berikutnya. Beri garis bawah. Sebisa mungkin kamu bacanya per paragraf. Apa dari paragraf itu yang penting diberi garis bawah. Agas, ayo selesaikan dulu ini. Pakai stabilo boleh, pakai ballpoint diberi garis boleh, diberi nama ya, biar tidak tertukar sama temannya. Nanti setelah baca, Bu Widya minta 3 orang menyebutkan informasi yang didapat dari bacaan ini. Mana hasil garis bawahmu? Ayo segera dibiasakan membaca. Semuanya penting. Saya kasih garis bawah semua ya. Terserah, nggak apa-apa. Siap yang mau menjawab 3 orang, kesempatan 3 orang. Maju ke depan, Bu Widya beri mikrofon. Yang belum selesai membaca bisa dilanjutkan sambil yang mau 3 orang dulu. 1 kakak. Ayo. Maju sebelah sini, kosong. Lihat sini. Ke tengah. Judul pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Pameran budaya ASEAN diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Pameran diikuti oleh 10 negara dari pengrajin negara Indonesia.
Ada manisan buah Thailand. Manisan buah dari Thailand. Dalam kemasan karet. Ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam. Penyeduh kopi klasik Vietnam. Vietnam itu terkenal dengan kopi Vietnamnya loh. Iya. Serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Wayang asik. Itu terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang itu selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand. Singkong santan. Dari mana itu? Thailand. Thailand ada singkong ya? Ada. Lanjut. Ada po dari Vietnam. Bu. WHO. WHO ya. Adalah dari Laos. Ya. Kemudian. Dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru itu ketahui. Oke, berhenti. Dilanjutkan. Kamu tadi selesai di paragraf berapa itu? Itu kita tiga. Paragraf 1, 2, 3. Selanjutnya paragraf 4, 5, 6. Satu orang mengajukan diri atau ditunjuk? Naik. Maju. Aku yang belum garis. Waduh. Ya, itu sudah banyak. Lanjut. Ya, ini tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang asik. Wayang asik khas negaranya. Emang itu dari negara mana? Brunei. Kemudian. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayen, di tepi Sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena komunitasnya mulai turun sejak memasuki berbagai budaya yang Naila menggarisbawahi sampai di situ. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, paragraf terakhir. Yang mau maju saja. Agak Dewa. Apa? Ayo. Nanti dibantu kalau nggak bisa. Iya, Pak. Ayo belajar. Sini. Di depan sini. Tadi sudah di sana, sini. Sekarang di tengah. Skipping. Budin dan teman-teman gubernur itu mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh mengikuti lomba mereka harus mengikuti. Akhirnya saja bendera matang dari negara tersebut. Wih, dia ulangi. Udin tertarik mengikuti lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum lomba dia harus apa? Mengisi formulir. Ada yang pernah ikut lomba kemudian mengisi formulir? Ya. Siapa? Lomba apa? Apa? Agustusan. Nah, lomba Agustusan. Secara tidak langsung kan kamu ada yang mendata ya. Siapa yang mau ikut lomba? Saya bu. Oke. Kemudian isi ini kertasnya, isi formulir dulu. Biasanya gitu toh. Dewa biasanya isi formulir untuk lomba apa? Lomba kelereng masih tetap lomba 17 Agustus. Bisa tutup. Terima kasih. Selanjutnya untuk semua satu kelas, berarti apa yang bisa dipelajari dari bacaan ini? Memahami negara lain. Dia mengunjungi apa sih? Mengunjungi pameran budaya. Udin ya? Iya, Udin mengunjungi pameran budaya. Jadi jangan tutup mata dengan budaya negara lain, terutama negara sendiri. Bu, di sana bu ada rame-rame apa pameran? Bu, kenapa nggak ikut? Nggak suka, nggak asik. Oh, pasti begitu. Ada yang pernah ke pameran budaya Surabaya? Sering ada festival bunga. Yang parade bunga jalan di jalan raya, jalan dari Tugu Pahlawan sampai mana itu biasanya? Balai Kota, ada yang pernah lihat? Nah, itu salah satu pameran budaya, tapi masih ada yang dalam negara sendiri. Ada perwakilan yang dari negara lain biasanya.
Bu, terus siapa itu orang itu, Bu? Orang itu adalah orang-orang yang tinggal di Indonesia. Ada orang Jerman, ada orang dari daerah Eropa yang tinggal di Indonesia, ada yang perkumpulan orang India. Nah, kalau ada pameran seperti itu kesempatan untuk mereka memperkenalkan budayanya. Jadi yang bisa dipelajari, mau mempelajari budayanya sendiri dan budaya negara lain. Kemudian yang kedua, sebelum mengikuti lomba harus mengisi formulir. Nggak terus, wih ada lomba langsung maju duduk paling depan, saya ikut Pak. Nggak bisa. Harus isi formulir dulu. Siapa yang tahu namamu? Kamu dari mana asalnya? Lomba. Yang menang dia loh. Dia ini siapa namanya? Dari mana asalnya? Siapa yang tahu? Menyusahkan panitianya. Sekarang setelah ini berkelompok. Kelompok 1 kemarin yang perempuan siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 laki-laki. Nah, kelompok 2 perempuan atau laki-laki. Kelompok 2 ada 2 kelompok di sini. Kelompok 3 ada 2 kelompok di sini. Pindah tempat sekarang. Bukunya saja, tasnya tidak perlu ya, biar tidak terlalu banyak yang dibawa. Buku, alat tulis, kursinya boleh diputar. Temu dengan kelompoknya segera duduk. Yang sudah ya, boleh. Kamu berapa orang kamu? 4 orang. Ya boleh duduk di situ. Kamu berapa orang? Ambil buku menghadap belakang, kursi mau menghadap kiri ya, diputar. Nah, namanya berkelompok harus bisa saling berhadapan. Nah, apa-apa, masih bisa satu derek. Yang muda yang mana? Sudah bertemu dengan kelompoknya? Sudah? Louis dia bagikan kertas lagi. Kertas yang tadi disimpan. Louis dia memberikan petunjuk pengisian. Jadi ayo, kamu setelah ini bisa buka buku paket, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang peran pentingnya Indonesia. Indonesia ini sepenting apa sih? Indonesia itu sepenting apa? Sepenting apa di negara anggota ASEAN? Ya, di sini ada diagram, ada peta pikiran, ada 4 kolom 4 lingkaran. Kamu cari 4 peran pentingnya Indonesia dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi, bukan bidang yang lain. Di lingkup ASEAN. 1 kertas 1 kelompok. Nanti Bu Widya beri waktu 10 menit, dikerjakan, dipresentasikan ke depan. Perwakilan kelompok saja yang maju. Ada lingkup ASEAN. Perannya, nama kelompok 1, 2 sampai berapa ini? Pas. Ya, dicari dalam 1 buku di halaman berapa saja dibaca. Ayo bilang. 4 koin. Karena di sini ada 4 lingkaran, 4 koin. Tulisannya yang jelas. Tulisannya harus bisa dibaca. Gak perlu takut salah, yang penting tulisannya jelas, bisa terbaca. Ada yang kurang 1, kurang 2, sudah selesai. Ayo apa lagi satunya? Yang lain beralihkan. Mam?
mempromosikan potensi Indonesia serta bekerja sama dengan negara anggota ASEAN. Jadi promosi, negara-negara lain, Indonesia tuh punya ini loh, Indonesia tuh punya rempah-rempahnya bagus, buah-buahannya bagus-bagus loh. Nah, itu namanya promosi. Selanjutnya, Yang kedua, salah satu negara gagas kawasan perdagangan bebas. bekerja sama dengan anggota ASEAN lain untuk menyelenggarakan proyek industri. Betul? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Lanjut, kelompok selanjutnya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan negara lain. Udah ulangi, yang tidak mendengar, yang tidak terdengar. Indonesia untuk digunakan negara lain. Nah, kemudian Indonesia juga mengimpor. Jadi Indonesia membantu negara lain membeli ya. Negara lain menjual, Indonesia yang membeli. Kalau kemudian Indonesia berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara apa? Mengirim tenaga kerja Indonesia yang bagus. Dua, sisanya dikumpulkan. Ya. Yang lain belum maju. Nanti selanjutnya maju disampaikan. Pertemuan berikutnya yang belum maju. Totalnya ada 6, ini berapa? Kakak, mau ditanya kakak. Kedua, kamu tadi menceritakan kalau ingin mengikuti lomba harus pakai formulir. Tugasmu, nah ini tugas tanpa dipresentasikan. Ini tugas satu kelompok satu. Tugas kelompok. Nanti Bu beri waktu 5 menit dikerjakan. Ada nama kelompok diisi ya nama kelompoknya, diisi paling awal. Sambil dibaca, sambil Bunda bagi, dijawab pertanyaannya tentang formulir. Kemudian nanti siapa lagi yang ada? Sakit menunggu temannya, kita bahas tentang magnet. Jadi sudah mau Pak Polis. Yang tidak menulis perhatikan ke depan. Yang tidak menulis perhatikan ke depan. Di sini gambar apa? Empelan. Oh iya. Empelan kulkas kok bisa menempel? Ada magnetnya. Nah, di sini ada dari negara Cina, ada tempelan dari negara Australia, bentuknya kanguru. Ada yang dari Amerika, bentuknya patung Liberty. Kira-kira Indonesia bisa tidak buat magnet-magnet begitu? Indonesia bisa membuat kerajinan seperti itu kira-kira? Bisa dijual ke luar negeri? Bisa. Buktinya itu orang membeli dari luar negeri untuk oleh-oleh
biasanya ditempel sebagai cindera mata. Ya, sebagai cindera mata. Nah, ini kalian tahu terbuat dari magnet, makanya bisa nempel. Sekarang magnet itu biasanya selain di kulkas, kalian nemu di mana bisa menemukan magnet di mana saja selain di dalam kulkas? Beli, di mana lagi? Apa yang menggunakan magnet? Ya, dompet. Ada yang dompetnya penutupnya bersinar. Nah, case HP, apa lagi? Ayo, Jaka segera ke kamar mandi kalau mau ke kamar mandi. Jam, apanya? Kompas. Jam itu juga ada magnetnya. Apalagi magnet ditemukan di mana? Biasanya tertarik magnet. Terus di mana lagi? Di mana lagi ketemu magnet itu di mana lagi? Mobil, pintu yang ada magnetnya. Dan kipas angin tidak ada magnetnya. Magnet apa ya? Tidak ada. Apa? Oh enggak, kipas angin tidak ada magnetnya. Kan di jam, ada yang pakai kompas. Apalagi? Mobil, pintunya mobil. Ada yang casing HP. Dia megang apa? Dia megang apa? Magnet. Itu nggak jatuh. Warnanya ada warna apa? Merah sama hitam. Ini magnet. Terbuat dari apa, Bu? Ini berat. Ada yang dari besi, ada yang dari baja. Warnanya merah dan hitam. Ada yang warnanya merah dan biru, ada yang merah dan putih. Ada di alat-alat apa? Alat-alat pendidikan ada biasanya. Nah, sebentar, nanti Bunda putar. Nah, ini warnanya beda-beda. Ada yang merah hitam, merah putih, merah biru. Fungsinya sama untuk membedakan kutub-kutubnya. Coba Bu Widya, di sini Bu Widya ada 2. Berdiri oh, Mas Dava, berdiri. Pegang 1. Nah, jangan ditutupi, agak tinggi. Nah, kalau ini hitam ya, yang ujung sebelah sini. Deva, perhatikan. Bu Widya coba dekatkan yang hitam dengan yang hitam. Kamu rasakan apa? Loh. Ini bukan Bu Widya loh. Gak mau itu loh. Ini bukan Sula, bukan Cihi. Loh. Naikkan Mas, naikkan. Loh, muter aja. Nah, yang di bawah ujungnya hitam. Agak tinggi tangannya. Ini gak ketok. Nah, ini merah ya. Coba Bu Widya dekatkan. Oh, nempel. Berarti kira-kira apa kesimpulannya? Tarik. Kalau dia berbeda pasti akan tarik menarik. Tapi kalau dia sama, nggak mau loh. Ya. Kita pengen ayo nempel. Gak akan angin loh. Bukan tangannya Bu Widya ini yang gerak-gerak loh. Twing. Nah, kalau kamu memegang pasti kamu akan merasakan magnetnya ini gerak-gerak sendiri ya. Nanti kita coba putar ini magnetnya. Sebelum itu ada gambar ini macam-macam bentuknya magnet. Yang Bu Widya pegang tadi berarti magnet apa? Magnet batang. Oh, batang. Di sini warnanya biru merah. Tidak selalu biru merah. Yang pasti, sebentar nanti Bu Widya putar. Yang pasti magnet itu warnanya dibuat berbeda agar bisa membedakan. Di sini ada huruf U, di sini ada huruf S. U itu apa? Utara. Ada tulisan U. Tapi di sini tidak ada Bu. Ada yang ditulis, ada yang tidak. Ada yang S itu selatan. Ada magnet ladang. Bentuknya begini.
Biasanya kalau di kartun-kartun penggambaran magnet itu digambar magnet tajam ya, magnet U. Lanjut, ada magnet keping, ada magnet jarum. Jarum biasanya di mana? Kompas. Jam. Magnet silinder. Ada loh yang bentuknya seperti ini tapi lebih menggembung atau bentuknya tabung kecil. Ada lagi yang bentuknya cincin. Di sini tidak ada gambarnya. Ada lagi yang bentuknya cincin. Kamu temukan di buku paket dalam. Sambil berputar, diputar, jangan berhenti di kamu. Kalau sudah muat, putar. Ya, besi aja, bukan magnet. Magnet ada dua, magnet buatan, magnet alami. Kalau alami, kamu temukan itu sudah mengandung magnet. Tapi, nah, yang warna merah, warna hitam tadi namanya kutub. Membedakan kutub utara, kutub selatan. Yang paling besar daya tariknya itu di ujung-ujungnya. Coba magnetnya itu di sebelah tengah, dia akan lemah. Tapi kalau ditempel di ujung-ujung, dia akan sangat menarik. Tarikannya sangat besar. Beda dengan kalau ditempelkan di tengah. Sambil didengarkan yang pegang magnet. Ada dua kutub magnet, utara dan selatan. Satu kelompok sobek satu kertas, sobek satu kertas. Tugasnya satu kelompok buat 5 pertanyaan tentang magnet. Dengar? Kelompoknya dia, kelompoknya Asep. Satu kelompok buat 5 pertanyaan tentang magnet. Yang kamu tidak tahu boleh ditanyakan. Jangan lupa membuat pertanyaan, kalimatnya harus efektif. Tanpa jawaban, pertanyaan saja. Nanti pertanyaan itu digeser yang menjawab kelompok sebelahnya. Seperti kamu buat TTS kemarin loh. Bukan pertanyaan bercanda-bercanda, pertanyaan betul. Ya, ini bukan teka-teki, pertanyaan yang kamu tidak tahu, yang kamu ingin tanyakan ke temanmu. Kelompoknya Wian, serangan ke Asep. Kelompoknya Asep, ayo segera. Kelompoknya Asep, serangannya Agus. Cek, kelompoknya Agus, serahkan ke kelompoknya Dea. Kelompoknya Dea, serahkan ke kelompoknya Dewa. Mana bolehmu? Oke. Apa-apa, sabarnya. Kelompoknya Dea. Sampai panjangnya 3. Sebentar kok. No Arya. Yang sudah, apa? Tidak Pak? Sudah ya? Berapa soalnya? Hari ini dari awal tadi sudah belajar tentang peran pentingnya Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama ada untuk promosi negaranya sendiri ke negara ASEAN. Yang kedua ekspor itu apa? Mengirim barang ke negara lain. Mengekspor apa Indonesia? Ada rempah-rempah, benang sintetik, ada kopi, ada kayu, beras. Kemudian meningkatkan
sumber daya manusia dengan cara menukar tenaga kerja. Kemudian selain itu, nanti si Rubin yang di dalam bacaan kalau ingin lomba harus isi formulir. Formulir tadi yang dibahas dalam kelompok, formulirnya ada berapa jenis? 2. Yang pertama lomba, yang kedua ekstrakurikuler. Jadi fungsinya formulir bisa untuk mendaftar lomba atau mendaftar menjadi anggota. Yang ketiga magnet. Yang kamu tahu tadi magnet macamnya ada berapa? Batang, radang, jarum, kepik, silinder. Kemudian magnet itu paling kuat dari magnetnya di sebelah mana? Ujung itu apa? Kutub yang sama tolak menolak apa dari menarik? Tolak menolak. Kalau kutub yang berbeda tarik menarik. Benar, bisa. Berarti setelah ini Bu Widya beri soal harus bisa jawab. Diberi nama, disilang, yang benar disilang. Soalnya BC, pilihan ganda bukan isian. Gampang. Diberi nama, waktunya 5 menit. Soalnya cuma ada 5. Iya, ya. Yang kurang, kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri, bukan berkelompok. Ya, ada nomor 1 sampai 5 ya, belum dapat. Namanya sendiri, kan dikerjakan sendiri-sendiri. Disilang ya. Jawabannya yang benar disilang, jangan dilihatin aja. Sudah? Jangan lupa nama. Dibuka. Bisa makan. Mana? Ya, cepet. Udah. Setelah pelajarannya Bu Widya ditutup, kembali ke posisi semula. Ya, sebelum ditutup minggu depan. Besok belajar lagi, masih tema 5. Materinya hampir serupa tentang ASEAN, tentang kerjasama ekonomi, tentang pembuatan magnet yang tadi dia tanya ada di bab selanjutnya. Gimana magnet itu kok bisa jadi begini Bu? Kan di buku adanya magnet alami, masa besi tiba-tiba sudah jadi magnet? Ada cara pembuatannya. Nanti diajari di bab selanjutnya. Adit. Nah, ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan guys? Ada. Oke, sebelum ditutup baca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.